Yo, Siang guys, ketemu lagi tentu dengan channel saja Polta 0,31 0,28 di tempat konsumen sudah saya uji kemarin. Sekarang saya uji 0,27 kapiler ini panjang 3 meter. Jadi ini belum saya sambung dan saya akan install bahwa ini memang bisa titik beku atau tidak. Kemudian saya akan ulas ini komen untuk Anda ini. Jadi ada komen yang menurut saya ini tidak pas. Saya ungkap ini. Komen seperti ini. Kapan dapat pahala katanya? Konten seperti itu. Ini menurut saya ini tidak tepat kalau menurut saya. Karena saya jawab begini. Mungkin mudah-mudahan ini jawaban yang tepat. Saya jawab pertanyaan seperti itu. Sekarang ini yang penting bekerja. Kalau anaknya nangis, bisa jajanin atau minta uang, tidak malu sama tetangga. Itu jawaban saya. Jadi bilangnya ini, komennya ini urusan pahala ini saya sudah tidak tahu ini karena sudah di luar jalur. Di samping itu, masalah pahala atau tidak ini saya tidak pernah mengungkap seperti ini. Ngapain ini urusan seperti itu? Karena yang jelas, misalkan saya bikin konten, silahkan saja nonton atau tidak nonton juga nggak masalah. Silahkan Anda ure juga nggak masalah. Kemudian saya konten juga konten dengan modal untuk Anda ini dalam main-main. Jadi ini kalau komen seperti ini menurut saya tidak tepat. Saya akan lanjutin ini. Pipa kapiler ini 0,27 ini sepanjang 3 meter, ini tidak main-main untuk Anda ini. Oke, 0,27 dan baru saya beli baru sepanjang 3 meter ini. Oke, saya akan sambung apakah ini bisa titik beku atau tidak. Anda tonton ini. Ini disambung karena ganti-ganti filter ini kan terlalu repot saya. Lumayan ini buang filter, jadi ini nggak masalah. Yang penting untuk pengetahuan Anda ini, supaya Anda tidak bisa untuk patokan. Kalau seperti ini 0,27 3 meter, misalkan bisa tekanan berapa, atau Anda kurangin misalkan 2,5 meter, ini kan Anda bisa patokan guys. Saya akan sambung khusus kapiler ini, berarti ini 3 meter ditambah sambungan ini 3 meter lebih. Urusan pahala, sedangkan anak nangis nggak bisa jajan apa nggak repot cari duit baru itu. Saya akan colokin ini. Oke, sudah hidup dengan mesin 1 pintu ini. Saya akan vakum tentunya ini. Oke, lagi saya vakum. Seperti inilah sebuah konten untuk Anda. Jadi saya tidak mengharapkan sebuah pahala. Yang penting saya bikin konten, Anda bisa tahu, Anda bisa buka bengkel, Anda bisa cari rezeki. Begini nih baru itu saya. Jadi saya itu tidak urusan dengan sebuah pahala guys. Luar biasa ini konten yang gratis. mantap. Ini lebih lagi nih, tidak 0 rupiah, minus rupiah ini. Oke, sudah saya vakum itu. Saya akan tutup ini.
Ini bukan 0 rupiah seperti Andre Tatum. Ini urusannya sudah minus rupiah ini nonton video ini. Mudah-mudahan Andre Tatum nonton dan nyengir guys. Kalau saya bilang ini. Sudah saya tutup vakumnya dan saya akan isi. Buka freezer ya sambungannya guys. Lihat sambungan baru ini. Cekal filter kapiler gue bibat cilik di shooting. Wes nih. Saya coblos. Kenapa saya coblos ini kapiler? Karena ini untuk konten. Jadi konten ini sudah berapa kapiler untuk konten. Jadi ini memang sengaja dicoblos dan kulkas ini tidak dibenerin. Hanya untuk sebuah konten guys. Saya bukain. Jadi Anda kan paham cara masang kapiler seperti apa, sambungan yang mudah seperti apa di dalam. Itu Anda bisa tonton. Jadi nonton video ini sebenarnya Anda 3 video aja sudah masuk sebenarnya. Acuhannya kondensor anget. Kemudian kuncinya kapiler bolong. Jadi tekanan di bawah 5 saja kapiler diafab ini sudah bunyi. Artinya ini sudah pasti bolong, tidak mampet guys. Tapi ini kan kapiler baru. Kalau mampet saya yang bikin konten bisa Anda ketawa ini. Kapilernya bunyi apa tidak ini? Jajal terus. Ya. Jadi sudah saya buktikan semua ini bahwa rumus di sebuah kulkas Anda bisa pikir ini. Rumus di sebuah kulkas ini tentu kapiler ini. 1 panjang lubang sesuai mesin. Kemudian kapiler ini harus bolong. Jadi kalau sudah seperti ini Anda akan tahu sebuah kulkas. Jadi di dunia kulkas ini akan berjalan, merangkak berjalan, kemudian berdiri terus berlari. Saya sudah bilang dari dulu bahwa ilmu seperti ini tidak bisa langsung pintar. Harus bekerja dulu dan pernah mengalami. Anda akan baru berlari nih, istilah kata seperti itu. Saya akan tutupin. Tekanannya berapa? Banyak kan lagi sambil ngobrol ya guys. Oh iya. Ngebul.
tuh. Ini kalau ada tutup bawah kemudian tertutup, ini cepat sekali, jadi ini saya renggangin. Tapi yang jelas ini untuk kira-kira ini untuk Anda bahwa seperti ini kira-kira. Ya pun tidak beku banget ini misalkan karena ini direnggangi. Tidak ada tempat tutup bawah ataupun nempel di atas. Saya akan coba naikin nih. Tutup. Iya sing diteleng kok. Saya lagi buang, saya pas-pasin karena takut kebanyakan. Yang jelas bisa untuk patokan Anda ini. Tekanannya berapa Anda akan tahu. Jadi kira-kira kapiler ukuran berapa, panjang berapa sudah saya upload semua dan sudah saya buktiin. Anda tinggal sesuaikan, urai sendiri. Yang jelas ini bukti langsung, ini tidak tipu-tipu guys. Saya tutup dengan tekanan 14 sobat. Tuh esnya belum banyak tapi yang jelas ini sudah beres ini. Saya akan tutup dulu supaya ini cepat. Jadi ini hanya satu konten, saya tidak dua ini. Ternyata ngisi freon ini harus dipas-pasin. Tidak semua kulkas atau sama kulkasnya tekanannya ini sama. Jadi Anda ini harus perhatikan. Konten saya kulkasnya sama, tekanannya berbeda. Ini saya pun belum pernah meneliti ini. Sebabnya apa? Atau di pipa atau di kondensor atau di listrik rumah konsumen yang voltase menurun atau berlebih. Ini kira-kira seperti itu. Jadi yang bikin jadi tidak sama di setiap kulkas tekanan PSI freonnya guys. Saya tengok, saya kurangin ini 10 ini. Berarti ini bekuan ini hilang, ini asing ini. Berarti tekanan tidak 10. Saya akan coba ini. Saya akan tutup. Ini saya tutup dulu ini. Saya tutup freonnya ini. Saya kunci freonnya. Anda lihat ini instalasinya dalam nama paket listrik dari freon kapiler pada.
cuaca di sini lagi hujan terus. Jadi dari jam 11 ini sudah hujan guys. Jadi ini saya barusan dan mesin cuci saja, saya sampai istirahat di rumah orang ini lama karena kehujanan. Saya akan tengok evapnya ini. Tuh, ini asing sudah sampai sini nih. Artinya ini jelas tepat ini. Oke.